Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ini dengan membaca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah kita akan merampungkan ya pembahasan tentang tafsir surat Al-Lahab ya. Kemarin kita sudah sampai ayat ya yang kedua, ma'aghna ya anhu maluhu wa ma kasab. Bahwasanya tidak bermanfaat, tidak berguna hartanya Abu Lahab dan anak-anaknya dan apa-apa yang dia usahakan untuk menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala kelak di neraka. Ya. Kemarin anaknya Abu Lahab itu punya 3 anak laki-laki, Utbah, Mu'tab dan Utaibah. Utbah dan Mu'tab itu yang masuk Islam pada Fathu Makkah. Adapun Utaibah ya, ini anak yang terakhir, yang ketiga ini ya, yang mati dalam keadaan kafir, ingkar kepada Allah dan Rasulnya, yang Nabi mendoakan Allahumma sallid alaih qalban min kilab. Ya Allah ya, mangsalah ya Utaibah ya dengan anjing dari anjing-anjing, serigala maksudnya. Nah, kemudian kita lanjut kepada ayat berikutnya, yaitu sayasla naron dzatal lahab. Kelak Abu Lahab akan masuk ke dalam neraka jahanam dzatal lahab, yang apinya itu bergejolak. Api bergejolak itu api yang ya bergejolak ya. Itu api yang membesar, bukan api kecil tapi api yang bergejolak. Kita lihat kalau ada ya sebuah kebakaran, itu api ketika ya seperti ini gerakannya ya, maka itulah yang disebut dengan api yang bergejolak. Maka Abu Lahab itu akan masuk ke dalam neraka jahanam yang apinya bergejolak, sehingga Pak mengepung dirinya, tidak bisa keluar dari api neraka tersebut. Ini menunjukkan betapa ya sadis, betapa mengerikannya keadaan Abu Lahab ya. Itu sayadkhul naran hamiyah, maka dia akan masuk ke dalam neraka hamiyah yang panas, lagi menyala-nyala ya. Dzatus ti'alin ya, dzatu isti'alin wa tawaqqudin azim, yang api itu memiliki ya gejolaknya ya yang sangat besar. Wa hiya naru jahannam ya, yaitu neraka jahanam ya. Jadi Abu Lahab orang yang masih di dunia dan istrinya ya, tapi mereka semua sudah diberikan stempel oleh Allah sebagai penghuni neraka. Ini naudzubillah. Padahal ada sahabat orang yang masih hidup di dunia, tapi Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad mengatakan bahwasanya dia penghuni surga. Ini ada orang-orang yang masih hidup di dunia, tapi Allah menyatakan dia penghuni neraka. Dan itu pasti penghuni neraka Abu Lahab ya. Kemudian ayat berikutnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab ya, dan istrinya ya hammalatal hatab, yaitu pembawa kayu bakar. Ini maknanya nanti ada ya, pembawa kayu bakar itu istilahnya ada ya. Dan istrinya Abu Lahab kanat zaujatuhu min sadati nisa'i Quraisy. Istrinya Abu Lahab itu namanya Ummu ya Jamil, atau nama aslinya adalah
Arwa bintu Harb bin Umayyah. Ini nama aslinya, nama asli istri Abu Lahab. Ummu Jamil ini panggilannya. Kenapa dikatakan Ummu Jamil? Karena istrinya Abu Lahab itu termasuk dari wanita-wanita terhormat di kalangan Quraisy. Karena min sadati nisa'i Quraisy. Oh, jadi istrinya Abu Lahab itu termasuk dari wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang terhormat di kalangan suku Quraisy. Coba. Makanya apa? Disebutnya Ummu Jamil. Ibu kebagusan. Itu Ummu Jamil. Ummu, ibu, Jamil, bagus. Ibu keindahan, ibu kebagusan. Ya. Nama aslinya adalah wasmuha Arwa bintu Harb bin Umayyah. Nama aslinya adalah Arwa bintu Harb, anaknya Harb bin Umayyah. Ya itu. Nama aslinya siapa? Arwa. Wahia ukhtu Abi Sufyan, dan istrinya Abu Lahab ini Arwa itu saudaranya, saudara kandungnya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu siapa? Suaminya Hindun, yang dulu Hindun itu ketika perang Uhud menyewa Wahsy, ya kan, menghadirkan Wahsy untuk apa? Membunuh Hamzah. Kemudian apa? Ketika Hamzah wafat, kemudian dibelah dadanya, dimakan jantungnya oleh Hind. Itu jadi Ummu Jamil, ya, atau istrinya Abu Lahab namanya Arwa bintu Harb bin Umayyah, itu adalah saudaranya Abu Sufyan, ya. Hammalatul Hatab, dan istrinya itu adalah pembawa kayu bakar. Maksudnya apa? Kanat aunan li zaujiha ala kufrihi wa juhudihi wa inadihi. Dan istrinya Abu Lahab namanya Arwa itu senantiasa menolong, membantu suaminya untuk mengkufuri, mengingkari Muhammad sallallahu alaihi. Jadi pekerjaan istrinya itu sama dengan suaminya. Apa? Mengingkari Nabi Muhammad. Wajuhudihi, ya, dan menolak apa yang dikatakan Muhammad. Wa inadihi, dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi Muhammad adalah keponakan kandungnya sendiri. Ya. Jadi suami istri ini kompak dalam apa? Kemaksiatan. Abu Lahab dan istrinya itu kompak dalam kemaksiatan, dalam kedurhakaan, dalam keingkarannya, dalam menolak dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya, ya, kanat, ya, tamshi bin namimah. Bahwasanya disebut Hammalatul Hatab adalah istrinya Abu Lahab itu setiap hari itu apa? Berjalan tiap hari keluar rumah dengan menyebarkan fitnah. Muhammad itu orang gila, Muhammad itu dukun, Muhammad itu paranormal, Muhammad itu pokoknya fitnah, menfitnah Nabi Muhammad. Setiap istrinya keluar dari rumahnya, maka setiap itulah, ya, selama keluar dari rumah dia selalu menfitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bin namimah, dengan mengadu domba tadi. Supaya apa? Orang-orang memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu yang dimaksud dengan ya Hammalatul Hatab. Maka pernah suatu kejadian, ya, ketika ya Arwa bintu Harb atau istrinya Abu Lahab, ya, ingin bertemu, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Di sini disebutkan, ya, bersama Abu Bakar, ya. Ketika Rasulullah SAW sedang berada di Masjidil Haram, ya, wa ma'ahu Abu Bakar, dan bersama Nabi itu Abu Bakar, ya. Kemudian apa? Istrinya Abu Lahab itu datang. Falamma ra'aha Abu Bakar, maka tatkala Abu Bakar melihat Arwa bintu Harb tadi, melihat, kemudian apa? Faqala, kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah,
qad aqbalat wa ana khafu 'alaika an taraka. Wahai Rasul, ini istrinya Abu Lahab mau datang menemuimu. Saya khawatir kalau dia akan berbuat sesuatu yang jahat kepadamu. Ya. Jadi Abu Bakar merasa kasihan dan sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Datang istrinya Abu Lahab, ya dari kejauhan sudah kelihatan nih, ini datang mau menemui Nabi Muhammad. Nah, Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, ini akhafu alaika anta an ra'aha antara, yani ini wa ana akhafu alaika antaraka. Saya khawatir kalau dia datang melihatmu akan berbuat sesuatu yang menyakitkanmu. Maka apa? Faqala Rasulullah SAW, ini mukjizat Nabi di sini. Ya. Maka Nabi mengatakan, innaha lan tarani. Sesungguhnya dia tidak bisa melihatku. Padahal Nabi bersama Abu Bakar. Padahal Nabi Muhammad bersama duduk bersebelahan berdampingan. Tapi Nabi mengatakan, innaha lan tarani. Sesungguhnya dia tidak bisa melihatku. Kemudian Nabi Muhammad membacakan ayat, ya, wa idza qara'tal Qur'an, apabila kamu membacakan Quran, ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Maka Allah akan menjadikan antara dirimu wahai Muhammad dan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, artinya orang kafir, maka apa? Hijaban masturo. Adanya pembatas yang menghalangi keduanya atau tidak saling bisa melihat. Makanya apa? Ketika Nabi mengucapkan, membacakan ayat ini, wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Quran surat Al-Isra ayat 45. Maka apa? Langsung ada dinding pembatas antara Nabi Muhammad dengan istrinya Abu yang tadinya datang ingin menyakiti Nabi, maka apa? Seketika itu Arwa bintu Harb atau istrinya Abu Lahab tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Ini merupakan salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dirasakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar ditanya oleh istrinya Abu Lahab, mana Muhammad? Oh, ya nggak tahu, ya gitu. Maka Abu Bakar mengatakan, ya demikian, ya tidak mengetahui, ya padahal sejatinya Nabi Muhammad itu berada di sampingnya. Tapi apa? Mata penglihatan daripada ya istrinya Abu Lahab tidak bisa melihat karena adanya pembatas yang Allah ya berikan, Allah jadikan pembatas untuk Nabi Muhammad sehingga tidak bisa terlihat. Ini merupakan mukjizat, ya. Kemudian ya perilaku daripada istrinya Abu Lahab itu juga sangat luar biasa dalam memusuhi Nabi Muhammad. Ya, salah satunya adalah apa? Istrinya Abu Lahab, ya, itu senantiasa kanat tad'u syauka fi tariqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Dan pekerjaan istrinya Abu Lahab tiap hari menyebar fitnah, mengadu domba supaya orang-orang musuh Nabi Muhammad ini juga. Kemudian apa? Yang setiap hari juga dikerjakan apa? Setiap hari istrinya Abu Lahab, Arwa bintu Harb, menyebarkan duri-duri di depan rumah Rasul, dan ketika Rasulullah dimanapun mau berjalan itu sudah dipasang duri. Ya, menyakitkan, ya, luar biasa. Kejahatan yang sangat luar biasa. Tiap hari, bukan hanya sehari, tiap hari di depan rumah Nabi itu pasti ada duri-duri. Sehingga kalau Nabi keluar, di hadapannya apa? Ada harus disingkirkan dulu satu-satu, ya, Masya Allah. Ini tiap hari pekerjaan siapa? Istrinya Abu dalam mengingkari, memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya di akhir ayat Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fi jidha hablum mim masad. Maka di lehernya kelak di akhirat di neraka, ya, ada tali dari api neraka yang dikalungkan di lehernya, ya, sebagai bentuk siksaan. Kenapa? Karena dulu, ya, istrinya Abu Lahab itu mempunyai kalung, ya, kanat laha qiladatun fakhirah min jauhar. Ya, istrinya Abu Lahab itu punya kalung yang sangat berharga. Kemudian dia mengatakan faqalat, ya,
Faqalat, ya, wallata wal uzza, demi Tuhan Lata dan Uzza, ya, la unfiqannaha fi adawati Muhammad. Loh, coba. Punya kalung yang sangat berharga, kalung berlian gitu ya, emas gitu ya, yang sangat berharga, yang wanita-wanita Quraisy begitu menginginkan apa yang dimiliki oleh Urwa dari kalungnya tadi. Pengen memiliki kalungnya. Loh, ini apa? Kalungnya diinfakkan untuk apa? Fi adawati Muhammad, untuk memusuhi Nabi Muhammad. Maka apa? Fa'aqabahallahu minha hablan fi jidiha mim masadin nar. Kemudian Allah akan memberikan balasan kepadanya kalung, tali yang dikalungkan di neraka besok, tapi kalungnya dari api neraka. Nauzubillah min dzalik, ya. Maka dari surat Al-Lahab ini para ulama mengatakan, ya, fi hadhi surah mu'jizatun zahirah. Dari surat ini Al-Lahab ini termasuk dari surat yang sebagai mukjizat. Mukjizat tentang kenubuhan Nabi yang nampak, yang jelas. Wa dalilun wadih 'alan nubuwah. Dan dalil petunjuk yang jelas tentang kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa? Fa innahu mundzu nazala, karena sejak turunnya surat Al-Lahab ini Abu Lahab, ya, tidak pernah masuk Islam. Padahal kalau ingin menghancurkan Nabi, dakwah Nabi itu gampang. Sudah turun ayat yang menyatakan bahwasanya Abu Lahab itu masuk neraka, kafir. Seharusnya kalau Abu Lahab berpikir, wah, saya akan menghancurkan dakwah Nabi dengan cara apa? Saya masuk Islam. Ya kan, berarti kan apa? Menghancurkan dakwah Nabi, padahal Allah telah menyatakan dirinya sudah masuk neraka, ingkar kepada Allah. Tapi kalau seandainya dia cerdas, ini untuk menghancurkan dakwah Nabi, dia masuk Islam. Sebentarlah, seminggu, 2 minggu, ya, ataupun setahun, ya. Sebagai apa? Sebagai, ya, perbuatan yang membantah tentang tadi surat Al-Lahab yang telah menyatakan bahwa dirinya telah masuk neraka. Tapi ternyata apa? Sejak turunnya surat Al-Lahab ini, Abu Lahab bukan malah menjadi orang yang sadar, beriman gitu ya, tapi malah semakin menjadi, ya, permusuhannya semakin sengit dan kebenciannya kepada Nabi Muhammad semakin menjadi, ya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya, ya, surat Al-Lahab menunjukkan bahwasanya, ya, tentang dalil yang jelas tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab, ya. Alhamdulillah ini sudah selesai. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kita tutup. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.